berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sukacita, bahagia, dan tentunya sehat adanya. Walaupun ada banyak pergumulan, ada banyak permasalahan dalam hidup kita, kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita, ada anugerah yang membuat kita kuat dan bertahan untuk melewatinya. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebuah undangan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Mari kita hampiri Dia, karena semua beban berat yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, percaya ada anugerah yang membuat kita bisa menjadi lega, menjadi damai, menjadi sukacita, dan tentunya ada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersukacita karena anugerah-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Semua beban berat, kelemahan, dan permasalahan hidup kami bawa kepadamu. Karena kami sangat percaya Engkau Bapa yang bisa dipercaya, Bapa yang bisa diandalkan. Dan kami juga tidak lupa mengingat semua kebaikan, semua kasih Tuhan, karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami mau persembahkan korban syukur terbaik kami kepadamu. Engkau layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan melalui kehidupan kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kalau malam ini kami boleh memiliki waktu untuk menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Biarlah itu semua menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
Tidak ada hal yang lebih baik pada saat kita ada dalam hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita hanya akan bisa bertumbuh dengan baik, termasuk dalam hikmat Tuhan, kalau kita rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, itu bagian dari proses supaya hidup kita berubah, iman kita bertumbuh menjadi kuat. Cuma ada satu masalah, kadang-kadang kita belajar pengetahuan tentang Alkitab itu lebih cepat dibandingkan kita mempraktekannya. Sehingga jadi permasalahan tersendiri, karena tidak cukup kita hanya tahu, tetapi kita perlu juga untuk mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu itu dalam hidup kita hari-hari. Dan kalau ini terjadi, kita tidak bisa melakukannya, makanya seringkali bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi permasalahan dalam hidup kita. Dalam dunia kekristenan kita akan ketemu orang-orang seperti ini ya. Pengetahuan Alkitabnya banyak, tetapi perubahan hidupnya lambat sekali. Tapi pengetahuan Alkitabnya, ayatnya semakin banyak, perubahan hidupnya semakin sedikit. Sehingga jadi orang bermasalah dalam komunitas Kristen, dalam gereja, bahkan dalam masyarakat. Ya. Pernah ketemu nggak orang-orang model seperti ini? Iya Pak, saya sih pernah dengar dari temen Pak. Katanya dia juga ada kenal seorang yang orang Kristen yang justru yang seperti Bapak bilang tadi, pengetahuan tentang Alkitabnya tuh luas banget gitu. Tapi nggak sinkron Pak sama kelakuannya gitu. Attitude-nya nggak bagus. Terus ya sangat buruk lah, suka berdebat. Kalau misalnya bahas tentang firman Tuhan tuh dia kayaknya bawaannya kayak merasa dia yang paling pintar, paling tahu. Jadi orang selalu dia bilang bukan begitu gitu. Selalu dia salahin orang. Terus suka ya kehidupan hari-harinya juga gampang marah lah, suka. Jadi enggak sinkron Pak, pengetahuan tentang firman Tuhan harusnya kan kelakuannya juga sejalan gitu ya Pak ya, tapi ini justru malah jadi batu sandung buat orang-orang sekitarnya kalau orang-orang tuh jadi sebel gitu loh Pak. Iya, ya seperti itu, karena memang terlalu banyak menggunakan ayat tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat. Sebagai orang Kristen kan Tuhan ingin sebenarnya kita, orang Kristen ini kan duplikatnya Yesus. Kita ini imitasinya Yesus Kristus. Tujuan terbesar hidup kita adalah berubah menjadi serupa dengan Yesus dari sisi karakter, dari sisi sikap dan perilaku kita. Berubah menjadi serupa dengan Yesus itu harus menjadi kerinduan kita semua yang paling utama sebagai orang Kristen. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Jadi Yesus adalah penyataan dari kebenaran firman Tuhan itu yang sesungguhnya. Yesus adalah kebenaran sejati yang dicari oleh manusia. Makanya kalau kita ingin bertumbuh sebagai orang Kristen, harusnya semakin serupa dengan Kristus. Ukurannya apa? Sejauh mana kita bisa menerapkan, bisa melakukan firman Tuhan yang kita ketahui. Semakin kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, kita semakin berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itulah sebenarnya tujuan utama kehidupan Kristen kita. Berarti tidak cukup hanya punya pengetahuan firman ya Pak? Iya. Yang lebih penting itu adalah menjadi pelaku firman gitu ya Pak ya? Ya dua-duanya penting sih. Oh, dua-duanya jadi penting. kita harus punya pengetahuan, sebab kita kan nggak mungkin bisa melakukan firman yang tidak kita ketahui. Ya, Pak, ya? Iya sejalan ya. Sejalan. Artinya apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, kita percayai. Itu kan kita misalnya dengar khotbah, kita mengetahuinya. Iya. Kemudian kita mempercayainya. Ketika kita mempercayainya, kita melakukannya. Apa yang kita percayai kan kita praktekkan. Iya. Karena kita percaya sesuatu, makanya kita lakukan yang seperti itu. Kalau kita nggak percaya kan nggak akan lakukan. Saya nggak percaya kalau saya perempuan, makanya saya tidak dandan seperti perempuan. Gitu kan? Itu otomatis kan. Karena saya percaya diri saya laki-laki tulen, makanya saya berpenampilan, saya menata diri saya, penampilan saya sebagai seorang laki-laki. Coba kalau saya berpikir saya perempuan, saya akan coba bersikap bagaimana supaya kelihatan seperti perempuan.
Apa yang kita percaya mempengaruhi hidup kita. Dalam banyak hal juga seperti itu. Apa yang kita percaya itu akan kita lakukan. Makanya kalau kita sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, kita percaya Yesus dan percaya firman Tuhan, kita harusnya melakukan firman Tuhan itu. Seiring kita melakukan firman Tuhan, kita berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Jadi pelaku firman itu harus menjadi komitmen hidup kita sebagai orang Kristen. Saya melayani karena saya ingin melakukan firman Tuhan. Saya mendoakan orang karena saya ingin melakukan firman Tuhan. Saya berdoa, saya merenungkan firman Tuhan karena saya ingin mempraktekkan firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan karena saya percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Seiring saya melakukannya, hidup saya diubahkan oleh Roh Kudus menjadi serupa dengan Kristus. Ada dua hal kalau kita pelajari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Di sana kita bisa melihat dua hal penting. Mengapa kita harus jadi pelaku firman? Tidak cukup jadi pendengar saja. Apalagi cukup punya pengetahuan saja. Tidak, kita harus jadi pelaku firman. Kalau kita tidak jadi pelaku firman, ayat 22 katakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi, kalau kita tidak jadi pelaku firman, kita ini pembohong. Kita itu menipu diri sendiri. Kita sudah dengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Lalu kita berkata kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengaku kita percaya kepada Tuhan Yesus, iman kita sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan tidak melakukannya, kita sedang menipu diri sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak melakukan apa yang kita percayai? Menipu diri sendiri, itu gambarannya seperti orang yang, kalau kita lihat di ayat 23, dan 24 ya. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Sebelum ke sini pada lihat cermin enggak? Kita berdiri di depan cermin, mengamati wajah kita, mengamati tubuh kita. Kita pastikan bahwa kita rapi, kita siaplah untuk melakukan tapping, gitu kan? Cermin itu untuk memperlihatkan bagaimana keadaan kita. Yang terlihat di cermin kan siapa kita, bagaimana kita. Mungkin ada yang nggak rapi, mungkin di wajah kita ada kotoran. Yang di cermin itu kan siapa kita dan bagaimana keadaan kita. Kan kita tidak pernah berdiri di depan cermin, ternyata yang terlihat itu bukan kita. Wah, itu mengerikan sekali. Iya kan? Misalnya Pak Setiadi berdiri di cermin, tapi ternyata yang terlihat di situ seorang gadis. Wah, ini malah mengerikan sekali, itu misteri. Ya, nggak begitu kan? Yang terlihat ya diri kita yang sesungguhnya. Dan cermin itu tidak menipu. Kalau memang wajah kita kotor, tampilan yang di situ pasti kotor. Kalau nggak rapi, pasti nggak rapi. Demikian juga firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan diberitakan, kita itu seperti sedang berdiri di depan cermin. Firman Tuhan itu jujur. Dia tidak akan hanya sekedar menyenangkan kita. Kalau dalam hidup kita memang kotor, akan ditunjukkan kekotoran kita. Kalau kita orang yang berdosa, Tuhan akan tunjukkan dosa kita melalui firman-Nya. Tetapi kalau kita memang benar, Tuhan akan tunjukkan kebenaran kita. Apa adanya kita itu akan terlihat ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita coba memperhadapkan hidup kita pada firman Tuhan. Keadaan kita yang sesungguhnya itu nyata. Semuanya seperti apa adanya. Nah, ini menipu diri sendiri kalau sudah bercermin, berlama-lama lagi. Tetapi setelah itu sudah tahu ada kotoran, di sini ada kotoran, rambutnya berantakan, bajunya juga berantakan. Setelah itu tinggalkan cermin tanpa perbaikan.
Itu namanya menipu diri sendiri. Mestinya begitu tahu nggak rapi, dirapikan bajunya. Rambutnya nggak rapi, dirapikan. Ada yang kotor, dibersihkan. Kalau kita di depan cermin kan itu yang kita lakukan. Mengapa tidak jadi pelaku firman itu jadi pembohong? Karena itu. Sudah tahu keadaan yang sesungguhnya, tetapi menyangkalnya. Itu artinya berdusta. Menipu diri sendiri. Dengan demikian sebenarnya sadar atau enggak, betapa seringnya kita itu jadi penipu. Tetapi merasa orang yang kudus ya. Kita sering membohongi diri sendiri. Karena berapa kali kita baca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, kita dengar khotbah, kita tahu. Tetapi berulang-ulang bahkan mungkin lebih dari 10 kali kita nggak lakukan. Tetap nggak lakukan. Kita menipu diri sendiri. Jadi Kristen-Kristen pembohong. Membohongi diri sendiri. Sepertinya semuanya beres, semuanya oke-oke saja. Padahal banyak sekali yang berantakan yang Tuhan tunjukkan, kita menyangkalnya. Itu menipu diri sendiri. Makanya kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, jangan menempatkan diri sebagai orang yang sempurna, sebagai orang yang tidak ada cacat celahnya, nggak dapat manfaatnya kita. Karena kita menipu, membohongi, menyangkal kebenaran seperti itu terus-menerus. Dan yang kedua, ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita jadi pelaku firman Tuhan itu kita nanti akan mengalami kebahagiaan. Karena apa? Itu tidak sekedar jadi pengetahuan. Kalau kita melakukan firman Tuhan yang kita ketahui, akhirnya kita bisa mengalami bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Ketika kita mengalami kebenaran itu, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ada sukacita yang besar karena kita tahu bahwa ini bukan sekedar teori, ini bukan sekedar pengetahuan. Firman Tuhan itu sebuah kebenaran dan aku mengalaminya. Orang-orang yang mengalami kebenaran itu orang-orang yang mengalami kemerdekaan dalam jiwanya, ada sukacita, ada kebahagiaan akan dialami. Jadi saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen harus sampai titik seperti ini nih. Jadi jangan hanya tahu banyak ayat, tetapi harus melakukan ayat-ayat yang kita baca itu. Kita harus jadi pelaku firman. Belajar itu bagus, memang kita semua harus rajin belajar firman Tuhan. Tetapi menjadi tidak bagus kalau kita semakin tahu firman Tuhan, semakin tidak melakukannya. Setelah itu hanya jadi bahan berdebat, bahan untuk mengkritik orang lain, bahan untuk menghakimi orang lain, bahan untuk memojokkan orang lain. Akibatnya kita justru kehilangan kebahagiaan karena kebiasaan-kebiasaan pakai ayat untuk memojokkan dan menghakimi orang, hasilnya adalah musuh. Ada banyak orang nggak suka dengan kita. Saya ada teman yang rajin saling membalas serangan pasangannya dengan ayat. Jadi suaminya suatu saat dia marah dengan istrinya. Dia tahu kalau dia langsung marah pasti ribut besar, dia menghindar. Tetapi yang dia lakukan, dia menulis ayat. Dia taruh di tempat biasa istrinya, di meja rias istrinya, ditulis. Yang dia tulis apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ditulis yang bagus. Istrinya membaca itu tidak mau terima. Dia tulis lagi, hai suami, kasihlah istrimu. Dan perang ayat tidak pernah selesai. Apakah hubungan mereka sebagai suami istri selesai gara-gara perang ayat? Tidak pernah selesai. Sampai mereka mempraktekkan firman Tuhan itu. Istrinya memakai ayat yang untuk dirinya, bukan untuk menyerang suaminya. Dia belajar menghormati suaminya. Suaminya juga memakai ayat yang jadi tanggung jawabnya, mengasihi. Ketika suaminya belajar mengasihi istrinya, istrinya belajar menghormati suaminya, hubungan mereka pulih. Ayat jangan dipakai untuk pedang, untuk menyakiti orang. Ayat itu dipakai semacam pisau bedah untuk
mengoperasi kita untuk mengambil hal-hal yang membuat kita sakit secara rohani, supaya hal-hal yang menghalangi pertumbuhan kita, kesehatan rohani dan jiwa kita, itu semuanya bisa dibereskan dengan firman Tuhan, bukan untuk saling menyerang. Atau kalau kita tahu banyak firman Tuhan tidak melakukannya, hanya untuk mengkritik orang, tidak dipraktekkan, kita jadi seperti orang Farisi. Kita menjadi orang yang munafik, orang yang tutur katanya itu rohani tetapi perbuatannya duniawi sekali. Tutur katanya manis tetapi perbuatannya jahat sekali. Bisa seperti itu. Dan itu membuat kita kehilangan kebahagiaan. Karena sikap seperti itu tidak disukai oleh banyak orang. Kita punya banyak musuh. Setidaknya kalau bukan memusuhi kita, menghindar dari kita. Kita nggak bahagia dengan cara-cara seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau saudara punya banyak pengetahuan Alkitab. Itu sesuatu yang baik, bukan buruk. Tetapi tingkatkan. Lakukan apa yang kau ketahui. Membicarakan firman Tuhan itu sesuatu yang bagus. Tetapi tingkatkan. Lebih baik membicarakan bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan lebih banyak. Jangan hanya sibuk diskusi debat. Misalnya soal doa. Bahas tentang doa berkepanjangan, berjam-jam, bisa sampai 3 jam nggak selesai. Apa arti doa itu? Bagaimana doa yang benar? 3 jam. Lalu ditutup dengan doa. Nggak sampai 1 menit. Kan sesuatu yang salah. Lebih baik bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita tahu dari kebenaran itu. Itu lebih baik dan itu mendatangkan kebahagiaan dan kita jujur dengan diri kita. Kita selalu membuka diri untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang terbaik yang mestinya kita jalani sebagai orang Kristen. Jadi saudara-saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada bergabung dengan kita saat ini, mari kita semua jadi pelaku firman Tuhan. Supaya saudara selalu berubah oleh firman Tuhan dan saudara mengalami kebahagiaan karena saudara mengalami yang namanya kebenaran firman Tuhan itu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah-Mu bagi kami luar biasa karena di dalam Yesus Kristus ada Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami jadi bisa belajar untuk memahami, untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Tuhan membukakan rahasia-rahasia yang dulu tersembunyi di masa-masa yang lampau. Tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan mulai membukanya kepada kami. Kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu diuraikan dengan berbagai kesempatan. Termasuk dalam ibadah-ibadah yang kami ikuti. Hamba-hamba-Mu menjelaskan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih kami ada kesempatan untuk membaca sendiri Alkitab yang Tuhan sudah wahyukan. Terima kasih Bapa di surga. Ada begitu banyak kesempatan bagi kami saat ini untuk bisa belajar firman Tuhan, untuk bisa memahami firman Tuhan. Tetapi lebih dari itu, biarlah kami semua jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami cepat untuk bertobat dan memperbaiki diri. Ketika firman Tuhan menegur jalan kami yang salah, kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami cepat berbalik mengikuti jalannya Tuhan. Ketika Tuhan menegur kami karena kami tidak mentaati perintah Tuhan, kami segera meresponinya dan kami mulai mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kami tidak ambil sikap yang seperti ini, sesungguhnya kami adalah pembohong, kami adalah penipu, kami membohongi diri kami sendiri. Kami merasa diri kami baik-baik, sempurna tanpa cacat celah. Padahal sebenarnya ada begitu banyak keburukan, ada banyak cacat celah dalam hidup kami. Ketika Tuhan menyatakannya, kami menolaknya. Itu sebuah kebohongan dan membuat kami justru jauh dari berkat Tuhan, jauh dari kebahagiaan yang kami rindukan. Kuatkan hati kami, beri kami keberanian, beri kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Termasuk dalam pergaulan kami, termasuk dalam pekerjaan kami,
termasuk dalam hubungan-hubungan kami dengan orang lain, tidak hanya di lingkungan saudara-saudara seiman. Dimanapun kami berada, kami adalah orang-orang yang punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Bapa di surga memberkati para hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, yang berkhotbah, yang mengajar. Berikan mereka hikmat yang dari-Mu saja Tuhan, dan beri mereka keberanian untuk memberitakan firman-Mu sebagaimana seharusnya, sebagaimana Tuhan maksudkan di dalam Alkitab. Tidak ditambahin, tidak dikurangi, tidak dibuat kelihatan manis, kelihatan enak didengar, tetapi firman Tuhan yang menyatakan kebenaran sesungguhnya, sehingga umat Tuhan yang mendengarnya bisa bercermin tentang siapa dia sesungguhnya, bagaimana keadaannya, dan jemaat-Mu akhirnya boleh diubahkan hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati juga berbagai pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk melalui media-media, media elektronik maupun melalui berbagai cara yang lain. Tuhan memberkati. Semua kebenaran firman Tuhan itu bisa menyentuh kehidupan orang-orang yang membaca dan mendengar serta melihatnya, hidup mereka diubahkan. Kami berdoa untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk para menteri, untuk gubernur, untuk wali kota. Tuhan berkati mereka, Tuhan arahkan hati mereka supaya melalui kepemimpinannya itu membuat bangsa dan negara kami, membuat rakyat Indonesia menjadi semakin sejahtera, merasa semakin aman, termasuk umat-Mu bisa leluasa untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami sangat percaya bangsa ini bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, kebenaran yang akan membebaskan kita. Selalu belajar jadi pelaku firman Tuhan, itu komitmen terbaik sebagai orang Kristen. Kalau saudara saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan dan ingin mendapatkan dukungan doa, saudara silakan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Doa dan harapan kami senantiasa, saudara semua ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dilimpahi dengan anugerahnya senantiasa. Kalau saudara-saudara ingin memberikan komentar, silahkan untuk menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku ingin selalu bersekutu